بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المؤمنون فقد فاز المتقون. وقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan alhamdulillah dan kembali kita resapi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan melalui hari ini, jelang bulan yang mulia ini, khatib kembali mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtithalu anil awamir wajtinabu nawahi. Berusaha supaya bisa mengerjakan semua yang diperintah Allah dan berusaha agar bisa melaksanakan, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Tapi nampaknya yang paling tepat untuk kita bicarakan adalah bulan mulia yang ada di depan kita, yaitu bulan Ramadan. Yang di dalamnya salah satu ibadah yang akan kita laksanakan adalah puasa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada semacam kekeliruan kita sebagian untuk tidak mengatakan sebagian besar umat Islam yang menduga bahwa ayat puasa itu hanya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Padahal kalau dibuka kitab-kitab tafsir dan uraian pakar-pakar Al-Quran akan ditemukan bahwa mereka membahas ayat puasa itu dari Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Tentu ini tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita lihat, mari kita perhatikan beberapa kata kunci yang digunakan ayat-ayat itu mungkin bisa dijadikan modal bagaimana kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, paling tidak puasa itu muncul dengan 3 kosakata. Satu dia sebut dengan istilah siam. Yang kedua disebut dengan istilah saum. Dan yang terakhir dia sebut dengan istilah as-shaimin. Tentu ada turunan katanya seperti as-shaiman. Tapi sepakat seluruh pakar-pakar kosakata Al-Quran bahwa makna siam ataupun saum atau shaimin artinya adalah al-imsak, artinya menahan. Memang ada perbedaan. Kalau disebut dengan as-siyam artinya itu menahan, tidak makan, tidak minum. Sebabnya ayat puasa itu kutiba alaikumus siyam. Tapi kalau dia menahan tidak bicara, bukan siyam tapi disebut saum. Sebabnya Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya hari ini berpuasa nazar, tidak bicara, tidak membicarakan
tentang status anak saya. Itu dari segi kosakata. Itu sebabnya Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran menguraikan bahwa unta ataupun kuda yang tidak berlari disebut dengan istilah so'im. Artinya itu diam. Tengah hari juga bisa diungkap dengan kata siam. Karena pada saat itu seolah-olah matahari diam di tengah langit. Intinya semua kosakata yang terangkai dari huruf Qad, alif, dan mim maknanya adalah al-imsak. Artinya adalah diam. Tapi nampaknya saudara-saudara, tinjauan kebahasaan itu tidak terlalu menyentuh. Sekarang mari kita lihat bagaimana uraian Al-Quran di kelima ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Target-target puasa itu bisa ditemukan di ujung-ujung ayat itu. Yang pertama dia katakan, la'allakum tattaqun. Tapi di awal dia sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Itu sebabnya banyak ahli menerjemahkan yang dimaksud dengan Al-Baqarah 183 itu maksudnya itu takwa yang bersifat personal. Memang targetnya takwa, tapi sifatnya personal. Karena di awal dia diseru dengan amadu, wahai orang yang beriman. Iman salah satu unsur yang paling privat dalam tubuh manusia. Agaknya itu sebabnya mengapa banyak kita temukan dalam literatur agama bahwa pembalasan terhadap pahala puasa itu dilakukan Tuhan juga secara privat. Karena target utamanya adalah takwa personal. Mungkin itu juga sebabnya ibadah puasa ini satu-satunya yang tahu dia melaksanakan atau tidak adalah orang yang bersangkutan. Karena sifatnya sangat personal. Orang tidak bisa lihat apakah kita masih melaksanakan puasa atau tidak. Beda dengan gerakan sholat, beda dengan gerakan haji yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya mereka mengatakan la'allakum tattaqun adalah takwa yang bersifat personal. Tahukah kita saudara-saudara, sebenarnya inilah yang paling sulit. Para mufassir yang beraliran sufi sering mengatakan bahwa kita yang asli itu ketika kita sendirian. Kalau kita di tengah orang yang ramai, kita bisa membuat pencitraan. Oleh sebab itu, yang ditanamkan pertama untuk orang yang puasa itu, dia harus bertakwa secara privat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai yang pertama. Kemudian Al-Qur'an mengatakan di ayat yang ke-184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Target yang kedua. Dan puasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau kamu berilmu. Apa cirinya orang yang berilmu? Orang yang berilmu itu orang yang tujuannya jelas. Karena ilmu terambil dari akar kata yang artinya jelas, clear. Tapi ilmu yang terambil dari kata ta'lamun bukan hanya ilmu yang berhenti di alam-alam fisik. Dia harus menyentuh ke alam metafisika. Nampaknya itu sebabnya dalam Al-Quran. Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua disebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Salah satu tugas kenabian itu adalah yu'allim. Dan fakta menunjukkan nabi yang posisinya sebagai mu'allim tidak hanya mengajarkan yang fisik kepada manusia, tapi juga mengajarkan yang metafisik. Jadi target puasa yang kedua, saudara-saudara, harus menjangkau ilmu kita, tidak berhenti hanya pada hal yang nampak. Kita harus mengejar yang gaib. Kita cari itu. Dan sebenarnya itulah puncak yang bisa mengontrol manusia supaya tidak bisa berbuat jahat. Dinding-dinding fisik bisa diterobos oleh manusia. Tapi spiritualitas yang tertanam kuat dalam jiwanya itu lebih kokoh dari benteng apapun. Sebabnya target puasa yang kedua adalah ta'lamun,
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Supaya ilmumu menerobos tidak hanya pada hal yang bisa dilihat oleh panca indera, tapi bisa menyentuh sampai ke hati. Memang saudara-saudara, salah satu penyakit kita ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kita ini selalu tahu yang zahir-zahir dan lupa terhadap hal yang metafisik. Ramadan melatih kita untuk menembus ke alam itu. Dan hanya dengan itu, barulah manusia menjadi makhluk yang seimbang. Berilmu secara fisik dan metafisik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian dia lanjutkan di ayat penutup yang selanjutnya. Dia sebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Dengan Ramadan, dengan puasa yang kamu lakukan itu, la'allakum tashkurun, kamu menjadi hamba yang bersyukur. Asyukru terambil dari akar kata, artinya membuka. Antonimnya adalah al-kufru, artinya menutup. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebut la in syakartum, kalau kamu buka, wa la in kafartum, kalau kamu tutup. Karena syakar antonimnya adalah kata kafar. Jadi orang yang berpuasa, dia akan tashkurun. Dia bisa membuka hatinya yang selama ini terkunci, tertutup dengan puasa, tashkurun. Dia akan buka itu. Di dalam penelitian pakar-pakar Al-Quran, paling tidak ada 7 hal yang harus disyukuri oleh manusia dalam kehidupannya. Salah satu di antara yang harus disyukuri itu adalah kekuasaan. Sebabnya Sulaiman alaihi salam, doanya direkam oleh Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati ad'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala sholiha. Itu ucapan anak dan ayah yang merupakan raja, tapi disebut an ashkur. Kekuasaan itu harus disyukuri. Dan puncak kesyukuran dari kekuasaan harus menjadi al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dia harus menjadi pemerintah kepada perbuatan yang baik dan mencegah manusia dari perbuatan yang buruk. Dengan kekuasaan yang disyukuri melalui bulan puasa Ramadan, orang bisa melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang tidak bisa dicegah oleh Al-Quran. Dulu para ahli mengatakan, sekian banyak di dunia kemaksiatan yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran, tapi bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Sebab itu saudara-saudara yang punya segenggam kekuasaan, syukuri itu. Karena salah satu esensi dari Ramadan adalah la'allakum tashkurun. Kemudian dia lanjutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Supaya manusia itu yarshud. Yarshud satu akar kata dengan rushd, artinya itu kecerdasan. Tapi kecerdasan yang tidak hanya bisa dikuantifisir. Kecerdasan yang menjangkau sampai ke alam-alam metafisik. Agaknya itu yang menjadi sebab mengapa para sejarawan Islam menyebut penguasa muslim dengan istilah khulafaur rasyidun. Artinya penguasa-penguasa yang bisa membaca pancaran permohonan keadilan dari rakyat yang dipimpinnya. Dan itu harus dibuat dari sensitivitas sosial yang tinggi. Artinya saudara-saudara, puasa itu harus mengasah kita sensitif. Harus menjadi rusyd. Harus menjadi waliyam mursyida. Yang bisa sensitif terhadap keadaan orang lain. Memang untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, itu lebih mudah dilakukan karena sifatnya sangat personal. Dan penilaian Tuhan tidak langsung turun. Tapi terhadap manusia, kita harus menyiapkan berbagai hal. Karena penilaian manusia langsung.
Apalagi di era digital, kita lihat sekarang ini bahwa semua orang bisa mengevaluasi orang lain dalam sekejap. Orang yang rosyid, yang puasa, yang yarsyudun, dia bisa menjadi manusia yang sensitif terhadap keadaan sosial. Kemudian yang terakhir, dia sebut la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan manusia yang berpuasa itu yattaqun. Ada perbedaan redaksi. Kalau di ayat ke-183, dia mulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau ayat yang ke-187, dia mulai dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya takwa sosial. Takwa terambil dari akar kata menghindar. Artinya semakin kuat takwa seseorang, semakin kuat dia menghindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan, dia tidak mengganggu orang lain. Banyak ahli tafsir yang mengutip hadis yang mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim yang baik itu adalah yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan gangguan tangannya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dalami ayat-ayat puasa itu. Karena di sana ada kata-kata kunci yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita resapi, sebenarnya itulah nilai-nilai puncak dari puasa itu. Yang pertama tadi, kita harus membangun takwa yang personal, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berilmu, dan ilmu kita tidak boleh berhenti hanya yang bisa diraba oleh panca indera. Kita harus menjadi mursyid, orang yang jiwa sensitivitasnya tinggi terhadap keadaan sosial. Mari kita ikuti kegiatan-kegiatan sosial di bulan Ramadan yang sifatnya peduli kepada orang lain. Tentu di lingkungan kita macam-macam kegiatannya. Mulai dari sumbangan untuk buka puasa bersama dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, pesan puasa Ramadan adalah yattaqun, membangun takwa yang bersifat sosial. Jangan ganggu orang lain. Minimal ciptakan salam yang pasif. Kalau kita berdua tidak saling kenal, kita tidak saling bicara, tidak saling mengganggu, itu juga salam dalam bahasa Al-Quran, pasif. Tapi kalau kita ucapkan salam kepada orang lain, dan jadi interaksi yang damai, disebut dengan salam yang aktif. Orang yang berpuasa minimal, kalau dia tidak menciptakan gangguan, minimal dia bisa membuat salam yang pasif, tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, fenomena sosial, fenomena spiritual, dalam jiwa kita, Al-Quran akan selalu hadir. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.